Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan Yesus di hari Minggu ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang Engkau izinkan kami kecap hari ini Tuhan, untuk kami beribadah kepada-Mu. Kami hanya percaya janji-Mu ya dan amin. Ketika kami beribadah, Engkau memberkati kehidupan kami, makanan, minuman, dan kesehatan kami Engkau jamin ya Tuhan. Mari Bapa di dalam surga, Engkau Bapa kuasai atmosfer kami pagi, siang, hingga malam hari ini Tuhan. Engkau tutup bungkuskan semua dengan darah-Mu yang kudus. Pagi hari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu, kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diperlakukan kepada kami di masa pandemi ini Tuhan. Setiap manifestasi kuasa alam maut, roh-roh Bapa yang mengintai kami yang berasal dari Bapa penguasa penghulu pemerintahan udara, kuasa yang tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami, Bapa yang mengintai anak-anak Bapa ke balita hari-hari ini Tuhan, kami berdoa sampai dengan anak-anak umur 18 tahun. Mari Tuhan campur tangan-Mu menguasai seluruh keberadaan kami dimanapun kami berada. Segala manifestasi kuasanya kami ikat, patahkan dan juga dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kami beribadah. Karena pertolongan kami hanya Tuhan Yesus sendiri yang membuat kehidupan kami setiap hari diberkati dan dijagai. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segenap ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Atas pujian kami disembah, di atas segala tata Kau mulia, Raja segala raja. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau berada di sini. Tak ada mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau jadikan rancangan lipat kebaikan, kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Bertata atas pujian kami disembah, di atas segala tata Kau mulia, Raja segala raja. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau berkata di sini. Yesusku, tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau jadikan
mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin kalau kehendaknya. Kau janjikan rencana lipat kebaikan bersama nyata di dalam hidupku. Kuasa nyata di dalam hidupku. Kuasa nyata di dalam hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku mau bersyukur Yesus. Kaulah bagian hidup yang menyertai langkah kami. Yesus yang berkuasa, sertai kami Tuhan. Engkau api yang menjaga kami. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus. Niati kami oh Tuhan, ini jiwa roh kami bermaksud Tuhan muliakan namamu. Allah yang disembah, Allah yang ditinggikan, hanya Kau Yesus Tuhan yang kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau terus merancangkan kekuatan, kebaikan, kehidupan kepada orang-orang-Mu di akhir zaman. Engkau terus memberkati langkah-langkah iman mereka untuk senantiasa percaya kepadamu lebih dari sebelumnya Tuhan. Engkau memagari anak cucu keturunan orang-orang percaya Tuhan, agar mereka selalu menyiarkan tentang kekuatan Tuhan yang maha besar. Mari Bapa, jamah kami pagi, siang hingga malam hari ini, sehingga kami selalu bersukacita dan bergirang di dalam hadirat-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Dan siap memuji Tuhan lebih lagi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Mari berjalan bersama dengan Allah yang luar biasa. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku kata
benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Apa keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Bagi keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus jaminan orang percaya. Amin. Ketika kita hidup dalam jaminan Tuhan, Dia membuktikan kasih setianya untuk menyertai hidup kita. Kita berdoa. Teruslah kasih setiamu Tuhan memagari kami di masa yang sukar ini, di masa-masa yang berat ini Tuhan. Biarlah bangsa kami melewati segala pergumulan perkara yang ada dengan terus mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga banyak orang boleh diselamatkan di lembah Bapa kematian, di lembah air mata. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan bekerja luar biasa untuk menolong setiap keadaan di bangsa ini. Mari campur tangan-Mu Tuhan untuk menolong setiap Bapak pasien COVID Tuhan, agar mereka dilawat Tuhan hari ini Tuhan, sembuh dalam kuasa nama Yesus. Engkau menguasai seluruh atmosfer, memberikan mereka pengharapan yang luar biasa. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau menjaga kehidupan orang-orang yang terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan segala kehidupan kami untuk terus bersyukur, karena mengucap syukur jauh lebih baik. Dan kami percaya di balik ucapan syukur ada kuasa-Mu yang ajaib untuk menyertai kami di bulan Juli ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan segala kehidupan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, datanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, datanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiaku, Kau menyediakan yang Tuhanku. Kau setia, Kau mulia, tuluskan dan selamanya ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiaku, Kau menyediakan yang Tuhanku. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tepat
Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, firman yang memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, dan kami akan merenungkan firman-Mu, firman yang menjadi terang dalam kehidupan kami, firman yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Untuk itu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Judul renungan kita saat ini, menang atau punah di tengah corona. Menang atau punah di tengah corona. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita terus dibombardir dengan berita-berita tentang corona. Ada banyak jenis-jenis virus yang baru. Virus dari virus COVID-19, virus corona alpha atau COVID alpha, COVID beta, COVID kappa, dan lain sebagainya. Semuanya itu membuat kita tidak lagi tertuju kepada Yesus. Semuanya itu membuat kita tidak lagi berjalan dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Dan ada banyak orang percaya
kehilangan iman. Iblis ingin membelokkan fokus saudara yang sebelumnya fokus saudara kepada Yesus, kepada kemuliaannya, kepada pimpinannya. Hari-hari ini iblis ingin membelokkan sehingga fokus kita hanya terus kepada corona. Ada banyak orang percaya lebih sering membicarakan corona daripada membicarakan kuasa Tuhan dan kuasanya. Lebih banyak orang mencari tahu tentang corona daripada mencari tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Lebih banyak orang membaca berita corona daripada membaca firman Tuhan. Ada banyak orang lebih takut kepada corona daripada mereka percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 21 ayat 26 dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Benar saudara, ketika kita lebih sering membicarakan corona daripada membicarakan kuasa Tuhan, kita lebih takut kepada corona daripada percaya kepada kuasa Tuhan. Kita lebih mencari tahu tentang corona daripada mencari kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Kita lebih banyak membaca berita-berita corona daripada membaca firman Tuhan. Mengakibatkan kita hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Dan Alkitab berkata orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti judul yang saya sampaikan di awal, kita mau menang atau justru kita punah di tengah corona? Alkitab berkata saudara di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita dibutakan saudara, sehingga kita tidak lagi melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Mengapa kita harus fokus kepada cahaya Injil dan kemuliaannya saudara? Yang pertama, kita baca firman Tuhan dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 dan ayat 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Mengapa banyak orang punah atau mengalami ketakutan di tengah corona ini? Karena mereka merasakan ada banyak jalan buntu yang harus mereka hadapi. Tetapi Alkitab berkata kemuliaannya memberikan tuntunan dan arah ilahi bagi bangsa Israel. Demikian juga saudara, kemuliaan Tuhan akan terus memberikan tuntunan dan arah ilahi dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya ketika Tuhan menuntun langkah kita, maka tidak ada jalan buntu. Bahkan sekalipun ketika kita menghadapi jalan buntu, disitulah waktunya Tuhan membuat jalan-jalan yang baru. Seperti ketika bangsa Israel berjalan saudara, dan di hadapannya ada laut saudara, di belakangnya ada pasukan Mesir, dan di kanan kiri ada tebing yang tinggi. Mereka sepertinya terkepung, mereka sepertinya mengalami jalan buntu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Kemuliaannya memberikan tuntunan. Bahkan ketika mereka menghadapi jalan buntu, disitulah Tuhan membuat jalan yang baru.
Apakah hari-hari ini saudara merasa bahwa saudara menghadapi jalan buntu karena usaha saudara, karena pekerjaan saudara terganggu karena corona ini? Maka biarlah kita melihat cahaya Injil dan melihat kemuliaannya, saudara. Maka saya percaya Tuhan pasti memberikan tuntunan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus fokus kepada cahaya Injil dan kemuliaan Tuhan? Yang kedua, kita baca firman Tuhan di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang kelima. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Habakuk telah menubuatkan bahwa ketika Tuhan berjalan maka ada penyakit sampar dan demam yang mengikuti jejaknya. Apakah ini tanda-tanda kehadiran Tuhan? Bisa saja. Apakah ini juga rencana iblis? Bisa saja. Apakah ini juga karena kesalahan manusia? Bisa saja. Tetapi saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sama, saudara. Dan ketika ada malapetaka, Alkitab berkata dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-22. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Tadi Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan berjalan, maka penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Tetapi Alkitab juga berkata, apabila kemuliaan Tuhan lewat, maka Tuhan akan menempatkan kita dalam lekuk gunung itu. Tuhan akan melindungi kita dengan tangannya sampai dia berjalan lewat. Artinya apa, saudara? Kemuliaan Tuhan memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Saya teringat cerita tentang Ayub, tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, atau Hanaya, Misael, dan Asaria. Bagaimana mereka menghadapi kepungan musuh-musuh selama mereka di Babel. Bahkan Daniel dikepung oleh singa, Sadrak, Mesak, Abednego dikepung oleh api. Tetapi saudara melihat bahwa tubuh mereka tidak terjamah oleh api. Tubuh Daniel tidak terjamah oleh singa. Bahkan Tuhan melindungi Ayub pada akhirnya. Iblis tidak bisa masuk rumah Ayub. Iblis tidak bisa merusak kehidupan Ayub. Kenapa, saudara? Karena Tuhan melindungi mereka dengan kemuliaannya. Mengapa mereka dilindungi Tuhan dengan kemuliaannya? Karena mereka fokus kepada Tuhan. Mereka melihat cahaya firman Tuhan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Daniel tidak gentar ketika menghadapi singa. Sadrak, Mesak, Abednego tidak gentar menghadapi api yang menghanguskan. Tetapi mereka fokus kepada Allah yang hidup. Bahkan pada akhirnya sang raja pun melihat ada seperti seorang malaikat yang menemani Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya percaya itulah tangan Tuhan yang menudungi mereka, yang melingkupi mereka. Demikian juga hari ini, saudara. Ketika wabah itu ada, kemuliaan Tuhan tetap menudungi saudara di dalam perlindungannya. Janji Tuhan iya dan amin, saudara. Di dalam Mazmur pasal 91, tidak ada penyakit sampar, tidak ada penyakit menular yang mendatangi kemah orang benar. Fokuslah kepada cahaya Injil, fokuslah kepada kemuliaannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Benar, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bumi sedang dilingkupi oleh kegelapan karena COVID-19 ini.
karena COVID Kappa, karena COVID Alpha, karena COVID Beta. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Alkitab berkata saudara bahwa terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ada banyak orang khawatir karena COVID ini. Kenapa saudara? Karena mereka bingung, apakah Tuhan sanggup menyediakan? Iya saudara. Ketika kita fokus kepada kemuliaannya, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Di ayat selanjutnya dikatakan saudara, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Lanjut, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wow, luar biasa saudara. Ketika kekelaman menutupi bangsa-bangsa, Tuhan mau kita fokus kepada kemuliaan. Dan ketika kita fokus kepada kemuliaan Tuhan, maka kita akan menjadi berkat di tengah kegelapan ini. Kita tidak menjadi bangsa yang menghadapi atau hidup dalam kegelapan, tetapi justru terang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang kehilangan arah, mereka akan melihat terang yang terbit atasmu, saudara. Dan saudara melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja ketika kemuliaan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Disinilah Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya, sehingga engkau akan heran, engkau akan berseri-seri, engkau akan tercengang, engkau akan berbesar hati saudara. Mengapa? Karena Tuhan memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Justru di tengah krisis yang sedang terjadi, semuanya Tuhan kerjakan agar kita menjadi berkat. Semua Tuhan kerjakan agar orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang stres, yang depresi karena corona ini, dapat melihat terang Tuhan nyata atas kehidupan kita. Menjadi pilihan bagi saudara dan saya, kita menang atau punah di tengah corona. Kita akan terus membicarakan corona. Kita akan terus menggali berita tentang corona. Kita akan terus takut terhadap corona. Atau kita mulai fokus kepada cahaya Injil dan kemuliaannya. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian saudara. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku bersyukur menyembahmu, yang ku nampak agar kemuliaanmu.
berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita siapkan hati kita, saudara, untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan Yesus, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak setiap kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, kutuk hutang. Aku percaya apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga di dalam kasih Kristus aku hidup dalam kedamaian, tidak stres, tidak depresi, tidak ketakutan, dan tidak putus asa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku.
Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit penyakit, bahkan virus corona tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti, aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bahiku, dan ku tersebut menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biarlah setiap jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, kita masuk ke dalam pengurapan, dan biarlah pengurapan Tuhan mengalir. Saudara urapi dengan saudara dengan minyak, dan saya akan berdoa. Saya percaya doa ini penuh kuasa. Kuasa Roh Kudus yang dipatasi oleh ruang dan waktu. Saya percaya kuasanya pun sanggup menjamah setiap saudara. Bapa di surga, hari ini hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap jemaat-Mu diubahkan. Mereka tidak lagi Tuhan dibimbangkan, dibelokkan atas setiap kehidupan iman mereka, karena ketakutan terhadap apa yang terjadi di hari-hari ini, terkhususnya dengan merebaknya COVID-19. Kami berdoa Kau membuka mata roh mereka, agar mereka dapat melihat cahaya Injil, dapat melihat kekuatan, kuasa, kemuliaan Tuhan lebih besar dari segala pergumulan kehidupan mereka. Karena kami percaya ketika mereka hidup dalam kemuliaan-Mu, maka mereka akan hidup di dalam tuntunan-Mu. Arah ilahi Engkau Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Perlindungan-Mu Tuhan memagari mereka seperti biji mata. Bahkan ketika kegelapan dan kekelaman menutupi bumi ini, terang kemuliaan-Mu terbit atas kehidupan mereka, sehingga setiap jemaat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang, dan mereka tak perlu khawatir, karena disitulah mujizat-Mu dinyatakan. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon tarpatin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tulang zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan Firaun, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka kau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, kau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendaknya. Kau janjikan rancangan hikmat kebaikan, kuasa-Mu yang
Yesus memberkati. Amin.